Pos Kenal Podcast Kesehatan Masyarakat Milenial. Selamat datang di Pos Kenal, podcast kesehatan masyarakat milenial. Wah, udah lama nih kita nggak berbincang-bincang melalui Pos Kenal. Tapi kami mengharap kabar baik untuk semua pendengar setia Pos Kenal. Pada Pos Kenal kali ini, kita akan sharing seputar peminatan yang ada di jurusan kesehatan masyarakat. Tentunya terdapat banyak sekali peminatan yang dapat diambil oleh mahasiswa-mahasiswi Kesmas. Namun, bagaimana caranya untuk agar kita mengetahui peminatan mana yang tepat untuk diri kita sendiri nih? Nah, kalian pada penasaran kan pastinya? Tenang saja, kita nggak akan bahas ini sendirian kok. Makanya tonton sampai habis ya. Siapa tahu kalian semua akan memiliki pandangan terkait peminatan yang ada di dunia kesehatan masyarakat. Namun sebelum itu, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya yang juga penasaran tentang berbagai peminatan yang ada di kesehatan masyarakat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aksalsa dan juga rekan saya. Halo, aku Amel. Yang akan membahas di episode kali ini. Di episode Pos Kenal kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial nih, yang bakalan sharing peminatan dan pengalaman terkait di dunia kesehatan masyarakat. Beliau merupakan Mas Dika Susanto, yang merupakan alumni kesehatan masyarakat Universitas Ngudi Waluyo dengan peminatan di bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang sering kita sebut dengan PKIP. Nah, mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya nih, siapa sih sebenarnya Mas Dika itu? Kemudian angkatan berapa sih? Langsung saja kita panggil bintang tamu spesial pada episode kali ini. Terima kasih Mas Dika telah bergabung pada Pos Kenal kali ini. Mungkin Mas Dika bisa memperkenalkan terlebih dahulu nih untuk namanya, angkatan masuk, kemudian angkatan lulus, dan juga pekerjaan yang sedang dijalani sekarang nih. Dipersilahkan untuk Mas Dika. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk teman-teman pemirsa yang mendengarkan Pos Kenal ini. Perkenalkan, nama saya Dika Susanto. Saya di sini alumni Kesehatan Masyarakat Program Studi Fakultas Kesehatan angkatan 2019 dan lulus di tahun 2023. Dan saat ini saya menempuh pekerjaan di Puskesmas di Kota Semarang. Nah, senang sekali nih rasanya kita bisa ngobrol langsung dengan Mas Dika. Sebelum kita masuk ke topik yang utama, boleh dong Mas Dika bisa diceritakan terlebih dahulu mungkin kabarnya bagaimana nih, kemudian kesibukannya apa sih selama hari-hari ini begitu. Oke, ya. Alhamdulillahnya untuk sekarang kesibukannya tetap bekerja mencari pengetahuan, pengalaman, pendidikan, kemudian untuk pembelajaran teman-teman semuanya. Ya, untuk sekarang ini alhamdulillah baik. Tidak sakit, dan alhamdulillah juga diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ya. Ngomongin soal kesibukan dan pengalaman nih, di Kesmas sendiri itu kan ada banyak peminatan yang yang terutama di Universitas Ngudi Waluyo. Setahu saya sih di peminatan kesehatan masyarakat ini ada 8 peminatan. Sebelum membahas lebih jauh soal peminatan, kita bahas secara umum dulu nih Mas, mungkin gambaran peminatannya itu seperti apa? Oke. Baik, untuk dulu waktu saya kuliah di Universitas Ngudi Waluyo, untuk prodi kesehatan masyarakat itu kami membuka 3 peminatan. Yang pertama ada promosi kesehatan atau PKIP, yang kedua ada kesehatan lingkungan atau KESLING, yang ketiga ada kesehatan keselamatan kerja atau K3. Nah, awalnya dulu di prodi kesehatan masyarakat itu mereka membuka banyak sekali peminatan. Jadi ada EPID, kemudian ada administrasi kesehatan, itu juga ada. Tetapi banyak sekali teman-teman angkatan saya itu yang memilih 3 peminatan ini gitu, yang paling banyak dari pemilihan
teman-teman itu yang paling banyak 3 ini, ada promosi kesehatan, K3, sama kesehatan lingkungan. Aslinya teman-teman itu minat di administrasi kesehatan, epidemiologi, tetapi peminatnya itu sedikit, dan dari prodi kesehatan masyarakat itu tidak membuka itu gitu. Tetapi meskipun peminatan itu tidak dibuka, tetapi mata kuliah ataupun pelajaran-pelajaran yang di epidemiologi, kemudian administrasi kesehatan dan lainnya itu masuk di 3 peminatan ini gitu. Jadi ada di promosi kesehatan juga ada, di kesehatan lingkungan juga ada, K3 juga ada. Jadi kita tidak menutup kemungkinan untuk belajar mata kuliah ataupun peminatan yang lain juga begitu. Kalau boleh tahu nih Mas, dulu waktu angkatannya Mas Dika ini satu kelas itu berapa orang? Kalau dulu saya itu minimal 30-an lah, paling banyak 30. Oh, paling banyak 30. Paling banyak 30 gitu. Nah, dulu kalau tidak salah ya, angkatan saya itu kurang lebih ada 65. 65 dibagi 3 peminatan, Kesling, K3, promosi kesehatan. Dan paling sedikit itu Kesling sama promosi kesehatan. Yang paling banyak itu K3. Banyak sekali, bahkan dari anak-anak yang mahasiswa laki-laki itu mereka minatnya itu di K3. Iya, K3 itu sangat banyak. Kalau tidak salah dulu di angkatan saya itu laki-lakinya itu ada 12 kalau nggak salah. Gitu, ada 12 gitu. Nah, untuk promosi kesehatan itu yang laki-lakinya hanya saya. Iya. Ya, yang laki-lakinya hanya saya, yang lainnya perempuan semua. Ya, tidak menutup kemungkinan saya untuk belajar, tidak malu dan sebagainya. Ya udah, kita pede aja karena di kesehatan masyarakat itu kita tidak menutup kemungkinan juga untuk belajar yang lain juga begitu. Kita Kesling juga belajar, kemudian K3 juga belajar begitu. Gitu. Nah, dari kan tadi ada 3 peminatan nih Mas Dika. Nah, dari 3 peminatan itu kan kata Mas Dika yang paling banyak itu kan peminatnya K3. Nah, kenapa nih kok Mas Dika malah lebih memilih promkes daripada K3? Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi dulu awalnya tuh gini. Awalnya saya tidak begitu paham dengan peminatan ya. Tidak begitu paham dengan peminatan. Entah itu Kesling, K3, promkes itu saya ambigu, awam. Jadi tidak tahu peminatan itu apa aja gitu. Nah, tetapi saya secara pribadi itu searching mencari informasi K3 itu apa, seperti apa, Kesling itu seperti apa, promosi kesehatan itu seperti apa. Nah, di saat itu juga di kesehatan masyarakat itu ada 3 opsi gitu. Jadi ada opsi pertama, kedua, ketiga. Nah, opsi pertama saya itu promosi kesehatan. Kenapa? Gambaran saya ketika saya mengambil promosi kesehatan, saya ini mempromosikan kesehatan ke masyarakat. Begitu, udah gitu aja. Jadi karena saya suka cerita, berbicara, sharing pengalaman gitu. Saya ini mungkin bagus nih di promosi kesehatan. Yaudah, saya milih promosi kesehatan. Kemudian opsi yang kedua, saya kesehatan lingkungan. Sini nggak tahu nih apa nih kesehatan lingkungan, peminatan apa ini. Soalnya dulu waktu saya kuliah, teman-teman itu kok ini ngolah sampah dan sebagainya, ini ambil air buat apa gitu kan. Nah, saya nggak terlalu paham terkait hal itu. Kemudian opsi yang ketiga, ini ada kesehatan lingkungan, K3 ya, kesehatan keselamatan kerja. Aduh, apalagi kesehatan keselamatan kerja. Pikiran saya, paling nanti kerjanya di pabrik gitu. Saya kok nggak terlalu paham gitu kan. Yaudah, saya yang pertama yang terlalu paham ini yaitu promosi kesehatan atau PKIP. Yaudah, saya masuk di situ. Tiba-tiba setelah votingnya itu sudah muncul, dilihat nama saya itu cowoknya sendiri, yang lainnya ada di K3 sama Kesling gitu. Yang paling banyak ya K3 itu begitu. Nah, kalau secara gambaran, jadi untuk secara setelah saya keluar ya, setelah saya lulus itu paham K3 itu apa, Kesling itu apa, promkes itu apa. Yang pertama promosi kesehatan, yang pertama itu PKIP atau promosi kesehatan. Gimana caranya kita untuk mempromosikan kesehatan kepada masyarakat yang sebelumnya itu dia tuh tahu, dia hanya tahu, masyarakat hanya tahu, tidak
tidak mau melakukan ataupun tidak mampu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengubah perilaku itu agar mengubah perilaku itu jadi tahu, mau, dan mampu. Nah, itu tugas promosi kesehatan. Nah, apapun promosi ataupun informasi terkait kesehatan itu wajib diinformasikan kepada masyarakat yang awam atau yang belum tahu, begitu. Kemudian yang kedua, ada kesehatan lingkungan. Apapun kesehatan lingkungan. Nah, kesehatan lingkungan ini adalah mempelajari terkait tentang kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan. Contoh kayak mengatur kebisingan. Nah, itu gimana caranya? Nah, kemudian ada juga higien makanan atau kebersihan makanan. Kebersihan makanan juga, kebersihan lingkungan juga. Nah, itu tidak hanya yang mungkin gambaran orang-orang awam kesehatan lingkungan itu bersih-bersih sampah, ngolah-ngolah sampah, neliti sampah. Enggak seperti itu. Baik di dunia pekerjaan itu beda lagi. Nanti ada lagi kesehatan lingkungan tuh ada kinerjanya yang berbeda dengan promosi kesehatan. Apalagi yang beda lagi adalah K3, kesehatan keselamatan kerja. Itu jauh lebih beda dengan dua penyematan ini menurut saya ya, karena ini tentang nyawa seseorang. Karena kita bagaimana cara kita untuk menanggulangi kecelakaan kerja di sebuah perusahaan itu sangatlah penting. Entah itu sekecil mungkin kejatuhan palu, paku atau dan sebagainya, beton apapun itu tugas utama adalah kesehatan keselamatan kerja ataupun K3 begitu. Nah, mungkin setelah Mas Dika menggambarkan nih secara umum, secara luas terkait peminatan, seperti yang dikatakan Mas Dika tadi kan dari peminatan PKIP sendiri kan Mas Dika salah satunya laki-laki. Nah, kebetulan juga di peminatan sekarang juga ini PKIP itu cowoknya itu cuma 2 saja. Nah, bagaimana mungkin pengalaman atau cerita yang berkesan, bagaimana sih kalau seorang laki-laki bisa berkumpul dengan teman-temannya yang cewek begitu, Mas? Oke. Jadi gini, dulu waktu saya ya agak shock, agak kaget ya. Ada kaget, kok saya yang cowok sendiri nih, semua kok cewek semua, aduh, aku harus gimana nih menghadapi hal itu, aduh, maksud aku malu dan sebagainya, begitu kan. Nah, pribadi ini saya dapat itu waktu saya kelas lulus di SMA. Jadi waktu saya lulus SMA, saya punya keinginan ataupun jati diri. Jadi, kalau saya masuk kuliah, saya punya dong teman-teman yang baru, gitu kan. Teman-teman baru nggak tahu saya ini pemalu ataupun saya pede, percaya diri atau bagaimana, mereka nggak tahu karena kita adalah semua teman yang baru. Nah, untuk membentuk pribadi yang seperti itu, jadi kita punya komitmen sendiri. Saya sekarang berkuliah, saya harus pede, harus percaya diri, jangan malu, jangan takut untuk bertanya. Apalagi ya mungkin di mata kuliah atau pelajaran dan sebagainya kita malu untuk bertanya. Jangan seperti itu. Jadi apapun pengetahuan yang mungkin belum mahasiswa tahu gitu, jadi bertanya saja gitu kan, tanya saja pada dosen. Nah, ini saya terapkan waktu saya masuk peminatan PKIP, dan itu pun saya percaya diri, saya harus bisa karena saya coba sendiri. Otomatis semua cewek mesti nanti Bu, Mas Dika aja yang maju dong gitu kan. Jadi tumbal gitu ya. Mas Dika aja gitu kan. Ya sudah, saya mengambil positifnya aja gitu. Mungkin yang pertama saya maju mungkin buat gambaran untuk teman-teman semuanya gitu. Nah, PKIP yang pertama menjadi pribadi yang percaya diri untuk mengomong ke publik ataupun ke umum. Nah, karena kita mengasah ke public speaking. Tidak hanya PKIP saja sih aslinya. Kesehatan masyarakat harus bisa yang namanya public speaking. Gimana sih cara membuat audien itu memperhatikan kita, bertuju dengan kita, tidak ngomong sendiri, tidak percaya sendiri, tidak bermain sendiri. Itu gimana caranya? Membuat audien itu tertuju kepada yang ngomong begitu. Nah, pernah di satu momen salah satu dosen di
Fakultas Kesehatan Masyarakat yang sampai sekarang tuh saya ingat banget. Pembimbing saya waktu skripsi juga membantu saya. Jadi di waktu mata kuliah itu diminta untuk public speaking perkenalan, dan pada saat itu juga saya masih metode pembelajaran lah, masih belajar gitu kan. Itu kalau tidak salah mata kuliah pemberdayaan masyarakat, kalau tidak salah ya, saya agak lupa gitu kan. Nah itu tiba-tiba saya lagi baca gitu kan, lagi baca panduan gimana sih cara-caranya gitu kan. Tiba-tiba sama dosennya ini dibilang, Mas Dika maju dong. Aduh, kaget saya. Terus saya tanya, saya Bu. Saya Bu gitu. Iya Mas, kamu ya. Oh ya sudah. Terus Bu, saya boleh bawa catatan? Nggak usah, ngapain buat catatan segala gitu kan. Ya sudah, saya maju ya. Pertama agak gugup, agak nervous gitu kan, agak tegang gitu. Tapi setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya sudah, itu kayak mencairkan suasana. Terus alurnya tuh kayak tenang gitu kan. Terus audien jawab Waalaikumsalam warahmatullahi, kayak lega gitu kan, kayak lega gitu. Iya, mengalir kayak gitu. Nah ini pun pernah teman saya juga tanya, cewek, Dik, gimana sih caranya biar public speakingnya bagus gitu kan? Gimana sih cara biar gak nervous? Gimana sih cara biar pede gitu kan? Nah, ya aku bilang, ya kamu santai aja ngomong gitu kan. Ibaratkan audien itu rumput yang bergoyang gitu kan. Kayak gitu. Terus, kamu sih Dik, kayak gitu. Ya, yang penting terus belajar aja gitu kan. Ngomong di cermin aja nggak apa-apa, atau ngomong di sawah, di apapun lah kayak gitu. Itu dulu juga pernah waktu saya masih kuliah di SMA ya, itu pernah ada yang namanya mata kuliah public speaking atau belajar public speaking, itu juga ada gitu. Jadi belajarnya mulai dari situ. Maka dari itu waktu masuk di PKIP saya, ya sudah, kalau emang takdirnya cowok sendiri ya sudah gitu kan. Semoga bisa merangkul semua cewek. Ini loh Mas Dika, maksudnya ya gini kan. Maksudnya membuat pereratan lah, buat pereratan satu peminatan gitu kan. Soalnya ya cowok sendiri ya sudah, kalau mau jadi tumbal ya udah tumbalin aja cowok sendiri gitu kan. Ya udah, tapi itu bikin positif saya menjadi bagus begitu. Nah, setelah Mas Dika belajar nih di studi peminatan PKIP ya terkhususnya. Kemudian keterampilan apa yang Mas Dika didapatkan setelah masuk di peminatan tersebut yang akhirnya itu berguna dan bermanfaat di lingkungan pekerjaan? Oke. Banyak sekali sih ya, aslinya banyak sekali pembelajaran di PKIP, banyak sekali. Mungkin yang saya tekankan ini public speaking sih, bagus banget. Maksudnya dulu waktu saya belum bisa public speaking, itu dosen-dosen itu mengajari public speaking yang baik dan benar itu gimana gitu. Nah itu pun saya bawa di pekerjaan saya. Sebelum saya bekerja di Puskesmas, saya bekerja di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Jadi di sana ada lowongan pekerjaan. Jadi saya menjadi surveillance kesehatan. Nah, surveillance kesehatan pastinya menginformasikan kesehatan dong. Ya, menginformasikan pada masyarakat. Pak, Bu, ini loh kesehatannya bagus seperti ini. Nah, itu saya bawa. Pas waktu kuliah masih pembelajaran, prakteknya langsung di pekerjaan. Nah, awalnya sih ya agak sedikit nervous sama sih, tapi setelah lambat laun, pengalaman dan sebagainya, itu ini bagus nih pembelajarannya di kampus gitu kan. Banyak sekali pembelajaran di PKIP. Contoh mungkin pemberdayaan masyarakat, kita belajar public speaking, mengenali masyarakat terkait sifatnya masyarakat itu gimana. Kan banyak nih masyarakat sifatnya kayak gini. Jadi ada yang dideketin, apa sih Mas, nggak usah apa sih, informasi apa sih, nggak usah gitu kan. Ada yang kepo, apa sih apa kayak gitu kan, juga ada kayak gitu. Karena banyak sekali yang seperti itu. Nah, jadi salah satu contoh juga yaitu ada yang namanya di PKIP itu membuat video sama poster, leaflet dan sebagainya. Nah, itu sangat perlu. Bahkan sampai sekarang ini tak terapkan. Saya membuat leaflet, membuat poster, membuat
video-video reels, video YouTube, Instagram itu saya yang buat gitu. Jadi pembelajaran di kampus tak bawa semua di dunia pekerjaan. Nah, setelah tahu perjalanan kuliahnya Mas Dika nih, setelah itu kan bekerja ya Mas ya? Iya. Nah, kebanyakan dari mahasiswa yang lulusan kesehatan masyarakat ini kan bingung nih mau kerjanya di mana, apakah sesuai dengan peminatan atau saya nggak mau kerja di sini, gajinya sedikit dan lain-lain. Mungkin Mas Dika bisa ceritakan nih untuk gimana sih cara kita bekerja di suatu tempat begitu. Oke. Nah, jadi gini, untuk gimana sih apapun cara mendapatkan pekerjaan ya. Jadi aslinya kalau teman-teman sudah lulus dimanapun kampusnya, dimanapun fakultasnya, aslinya semua fakultas itu sama begitu. Tapi nanti berbeda dengan kalian mendapat pekerjaan. Nah, untuk tipsnya ya, mungkin untuk tips gimana sih cara mendapat pekerjaan yang mapan dan sebagainya. Yang pertama, jangan memandang pekerjaan dari segi gaji. Ya, jangan memandang pekerjaan dari segi gaji. Kenapa? Gaji untuk fresh graduate itu nggak begitu penting. Yang penting adalah pengalaman. Karena di nantinya pekerjaan itu yang dicari adalah pengalaman teman-teman semuanya. Pengalamannya di kampus apa? Misal mengikuti himpunan mahasiswa, ngikutin BEM, ngikuti kemudian ada ekstrakurikuler, ngikutin lomba, kemudian pernah juara apa gitu. Nah, itu masuk pengalaman dan itu nanti dibawa pekerjaan juga dan nanti pasti akan ditanya gitu. Nah, kemudian yang kedua, jangan memandang pekerjaannya itu sesuai peminatan kita dulu, tapi yang penting kita kerja dulu aja. Nanti yang masalah kita sesuai jalur itu terakhiran aja. Kalau udah menemukan yang pas, baru teman-teman berpindah secara perlahan. Nah, dulu waktu saya menunggu wisuda, jadi dulu saya aslinya ikut wisuda bulan Maret gitu, bulan Maret. Tapi karena dulu saya sambil kayak mencari pengalaman, jadi dulu waktu saya kuliah itu sempat bekerja. Waktu kuliah saya sempat bekerja sampai kerjanya itu full part time gitu kan, part time sampai skripsinya itu nggak kepegang gitu kan, nggak dikerjain. Nah, sampai skripsinya selesai, saya daftar sidang, daftar wisuda itu sudah terlambat gitu, tapi sempat ikut sidang di bulan Februari gitu. Nah, tapi dari dosen bilang kalau wisudanya nanti bulan September. Aduh, tapi saya tanya, Bu, tapi nanti di ijazah saya lulusnya berapa tahun gitu kan, berapa tahun. Kalau di ijazah nanti 3,5 tahun. Ya udah Bu, enggak apa-apa, ya kan. Oh iya Bu, enggak apa-apa, sambil menunggu itu. Nah, kan kalau kita di sebuah perusahaan atau pekerjaan pasti kan ada namanya ijazah. Pasti kita dibutuhkan ijazah gitu. Nah, pas saya sudah selesai sidang, saya dapat surat keterangan kelulusan, SKL. Surat keterangan kelulusan. Pasti nanti kalau teman-teman sudah sidang dapat surat itu, dan itu pun bisa nanti mencari pekerjaan. Nah, saya agak ragu untuk mendaftar di dinas kesehatan. Itu bukan instansi yang kecil, itu instansi yang sangat besar gitu kan. Tetapi saya ya doa, kemudian percaya diri, saya siap. Kenapa sih nggak coba dulu aja, coba aja dulu, coba masukin lah lamarannya dulu, coba masukin gitu kan. Itu di bulan Juni. Jadi Maret, April, Mei saya nganggur cuma 2 bulan aja. Juni itu saya daftar di dinas kesehatan. Di formnya itu ada yang namanya ijazah. Aduh, aku nggak punya ijazah gitu. Aku harus gimana nih? Udah, aku scan aja SKL. Ya sudah, saya tak apply aja, tak kirimkan
dilalahnya itu kok saya dipanggil gitu kan, oh lolos administrasi ini, oh lolos administrasi, kemudian tes tertulis, alhamdulillah lolos tes tertulis, lagi tes wawancara, itu ada tes terakhir, ya udah guys pasrah gitu kan, pasrah, ya udah bismillah lah tes wawancara. Nunggu beberapa hari ada email masuk, kamu diterima dinas kesehatan. Alhamdulillah, oke lah. Nah di saat itu juga saya banyak nih teman-temanku yang masih nganggur gitu kan, masih belum punya pekerjaan gitu kan. Ya udah, saya pengen banget gimana sih cara biar teman-teman saya itu bekerja kayak saya gitu kan, kayak saya gitu. Nah terus lambat laun, tapi pekerjaan ini saya tidak sesuai dengan peminatan saya gitu, karena peminatan saya PKIP atau promosi kesehatan, tapi jalur dari pekerjaan saya ini adalah epidemiologi. Karena ya kita harus tahu penyakit dari seseorang yang sakitnya mulai kapan, kemudian terus turun demamnya kapan, tingginya kapan, penanggulannya kapan, itu harus tahu gitu. Dari epidemiologi seperti itu. Nah, aku harus mempelajari itu, dan PKIP kayak hilang semua mata kuliah itu hilang gitu kan, karena saya fokus di epidemiolog gitu. Nah terus ya udahlah, tapi saya punya pribadi, aku harus PKIP jangan hilang dengan salah satu yaitu kita sosialisasi kepada masyarakat untuk mempromosikan kesehatan. Itu salah satunya gitu, karena pembuatan flyer, video, tata caranya itu hilang semua, nggak tahu saya. Nah terus sudahlah, setelah 1,5 tahun di dinas kesehatan, ada pekerjaan di Puskesmas gitu, dan itu pun sesuai dengan frekuensi saya, yaitu promosi kesehatan ataupun PKIP. Nah dan di saat itu juga sudah saya daftarlah di sana, sama kayak tes dan sebagainya. Nah gitu. Nah di saat itu juga ya mungkin emang rezekinya di sana, punya pengalaman di dinas kesehatan, terimalah di sana. Sekarang sefrekuensi dan sejalur. Sekarang juga sering bikin video, leaflet, mempromosikan kesehatan, edukasi pada masyarakat, advokasi, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, itu semua ada di situ kayak gitu. Jadi pembelajaran yang di kampus diterapkan di pekerjaan. Betul. Nah, mungkin ini kan dari mahasiswa-mahasiswi Kesmas kan ada yang tertarik ini Mas untuk masuk ke PKIP sama kayak Mas Eka. Nah, itu nanti mungkin ada beberapa tips agar tidak salah langkah mungkin. Tidak salah jurusan gitu ya. Tidak salah jurusan ya. Untuk tipsnya, yang pertama sih jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan gitu kan. Karena peminatan itu nanti tujuannya untuk menentukan pekerjaan kita gitu. Ibaratnya itu kayak jalur pertama untuk menempuh pekerjaan. Tapi kembali lagi, kita mencari pekerjaan jangan pilih-pilih dulu, karena kalau pilih-pilih nanti nggak cepat-cepat dapat gitu kan, nggak cepat dapat gitu. Tapi kalau udah nanti pekerjaannya belum sesuai, tapi udah ada kesesuaian sedikit, oh ada pekerjaan yang sesuai kayak aku nih gitu kan, yaudah berganti jalur lah. Oh ini aku mau yang sesuai aja gitu, biar nggak hilang ilmunya gitu. Jadi yang pertama janganlah ikut-ikutan kayak kamu ikut apa, ayo kita bareng-bareng dong gitu kan, ayo kita keseling bareng kayak gitu. Jangan kayak gitu, nanti karena nanti penyesalan ada di akhir. Aduh kenapa ya aku nggak ambil peminatan itu aja ya gitu kan, kayak gitu. Kemudian yang kedua, cari tahu kepada orang di sekitar kita. Misal nih, kamu tanya kepada teman-temanmu, aku tuh cocok tuh apa gitu, terus alasannya apa gitu. Minta saran, tidak hanya sama teman kita. Boleh dosen kok boleh. Bu, Pak, saya cocoknya apa ya gitu kan. Saya
Bu saya kok punya gambar peminatan ini ya, boleh konsul enggak? Sharing aja sama dosen gitu kan, enggak apa gitu kan. Sharing sama orang tua juga sangat boleh gitu kan. Bu ada peminatan ini, mungkin yang cocok apa gitu kan, sharing aja gitu. Nah mungkin itu sih untuk tipsnya yang gimana sih biar nggak salah jurusan. Karena dulu saya sempat tanya sama teman-teman, gimana peminatanmu gitu kan, enak nggak gitu kan. Aduh aku pusing peminatanku, aku lembur 2 hari 2 malam kerja ini. Oh sudah itu pun terus aku kok pengen di PKIP ya. Lah kenapa? Kok ini PKIP nggak ada yang lembur-lembur deh gitu kan gitu. Nah makanya kita cari jati diri kita tuh peminatan itu di mana gitu. Jangan cuma ikut-ikutan aja. Kalau cuma ikut-ikutan temanmu nanti masuk jurang, kamu juga masuk jurang kayak gitu. Jadi janganlah tuh. Mungkin yang saya tekankan sih itu gitu, biar tidak terulang lagi untuk adik kelas saya gitu. Nah, mungkin terakhir nih Mas, lapangan pekerjaan di bidang kesehatan masyarakat itu lebih spesifik ditentukan oleh peminatan atau justru itu luas atau fleksibel begitu? Aslinya di dunia pekerjaan itu fleksibel sih, fleksibel. Bahkan di dunia pekerjaan saya sekarang ini, saya juga menghandle IT juga gitu. Jadi kalau teman-teman sudah terjun dunia pekerjaan gitu kan, bahkan nanti sudah sefrekuensi, maksudnya sejalur gitu kan, pasti nanti ada instansi ataupun teman yang minta bantuan bahkan tidak sesuai dengan peminatanmu gitu. Maka dari itu tidak harus kita selalu belajar yang di pembelajaran mata kuliah di kesehatan masyarakat. Kamu boleh belajar di IT, mungkin di elektro ataupun kelistrikan ataupun nanti di K3 keseluruhan itu silahkan kayak gitu. Jadi kalau masuk di dunia pekerjaan nanti fleksibel terlebih dahulu gitu. Tapi untuk kayak jalur pendaftaran dunia pekerjaan itu pastinya sebuah perusahaan atau sebuah instansi mengambil sesuai dengan fakultas atau peminatanmu pasti. Misal nih, kalau dulu saya di dinas kesehatan itu sesuai dengan yang penting ya ada namanya kesehatan gitu. Jadi dibutuhkan tenaga kesehatan, tidak spesifik kesehatan masyarakat dan sebagainya, itu tidak. Mereka hanya tenaga kesehatan, dan itu pun ya udah saya masuk di situ aja gitu. Nah beda kalau yang di puskesmas. Kalau di puskesmas itu kesehatan masyarakat, lebih spesifik lagi mereka butuh PKIP ataupun promosi kesehatan. Itu di puskesmas seperti itu gitu. Karena di puskesmas itu nantinya mereka itu akan sesuai dengan peminatanmu. Oh kalau kesling ya kesling, kalau K3 kalau promosi kesehatan, kalau epidemiolog gitu. Tapi dari peminatan yang kesling, promosi kesehatan, K3, PKIP itu nantinya jadi satu yang namanya kesehatan masyarakat, dan itu pun saling berkaitan satu sama lain gitu. Tidak sendiri-sendiri, oh epid sana, kesling sana, enggak kayak gitu. Jadi mereka tetap di satu instansi, mereka akan kolaborasi kerjasama kayak gitu. Jadi kalau sudah di sebuah instansi itu mereka akan fleksibel, ngikutin alur, yang penting kesehatan masyarakat di masyarakat itu baik kayak gitu. Nah mungkin itu saja untuk episode Peskenal pada kali ini. Terima kasih untuk Mas Deka yang telah menjadi bintang tamu dan sharing pengalaman yang telah dilaluinya tentang kesehatan masyarakat ini. Sayangnya kita sudah sampai di akhir Peskenal kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendengarkan episode podcast kita pada kali ini. Setelah mengobrol dengan Mas Deka, bisa menambah wawasan dan juga mungkin punya bayangan nih seputar peminatan yang akan diambil di dunia kesehatan masyarakat. Jangan lupa untuk follow dan subscribe semua akun media sosial kita supaya tidak ketinggalan episode-episode Peskenal selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.